Oke, selamat datang semua dari manapun Anda berada di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri. Mana tahu ada yang masih di luar negeri ya. Ya, selamat datang pada malam hari ini di EME bareng sama Trisul dan juga Monex BT. Hari ini kita pengen kenalan dulu nih sama trio Trisul nih. Gue juga baru kenal sih sebenarnya, cuma kenal nama tapi belum tahu merekanya suka makan apa nih. Jadi kayaknya pengen tahu nih. Boleh dong dikenalin nih dari mana nih ya? Dari cowok deh, yang cowok pakai baju putih. Siapa tuh? Nih sebelumnya juga belum kenal banget ya nama Bro Joko ya. Iya, iya. Makin cuman apa ya, kita ketemuan Zoom-nya pakai Trisul aja. Jadi buat teman-teman juga yang belum tahu ya, jadi di sini nama saya Tantri, di sini saya sebagai analis dari Trisul ya. Mungkin sebelah saya juga udah pada tahu nih siapa ini, sering muncul banget di YouTube ya, Cici cantik satu ini ya. Nih boleh kali Cici kenalan dulu Cici. Oke, halo semua. Perkenalkan. Halo. Perkenalkan, nama saya Gloria Siani, tapi bukan biasanya, nama panggungnya Cile. Cici Kripto. Jadi kalau misalkan ngeliat di IG, di YouTube, di Telegram, namanya Cici Kripto, ya. Inilah, terus buat kalian yang agak-agak bingung, kenapa waktu tahun lalu Cici rambutnya nggak kayak gini, ya ini adalah ulah salon ya. Oke, case close gitu aja. Lanjut. Oke. Yang ini Koko Kripto jangan-jangan. Bukan Koko Kripto ya. Oke, mungkin di sini perkenalan, nama saya Fernanda. Di sini saya mungkin sama seperti si Bro Tantri ini sebagai analis di Trisul. Ngap kripto ya. Ngap kripto, Bang kripto ya. Oke, menarik banget. Mungkin dari Bro Joko, Kakak Joko bisa kenalan juga, karena namanya kan MoonXBT Indonesia nih, biar kita saling kenal aja. Ya, oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Joko. Saya Business Development dari MoonXBT di Indonesia. Asik. Mantap. Oke, jadi udah kenalan ya. Semoga nanti kalau ketemu di jalan, nggak tahu di mana, bisa saling sapa lah ya. Langsung yakin dari jauh ya, Bro Joko. Iya. Oke. By the way, gue pengen tahu juga nih, dari teman-teman sendiri ini kerjaannya tiap hari, apakah pantengin lilin terus nih, seperti jaga lilin nih? Atau ada kerjaan lain juga nih? Itu saja udah kayak jaga lilin ya, tapi ini bukan sembarang lilin. Bukan sembarang lilin. Ini apinya nggak pernah mati ya. Apinya nggak pernah mati. Soalnya kan nyalain. Tapi sama-sama lilin kan? Iya, sama-sama lilin. Ada sumbunya juga ya? Iya, yang ngebakar juga beda ya. Yang ngebakar juga beda. Bukan api ya, paus. Paus yang ngebakar ya. Iya, luar biasa. Oke, jadi kalau kita lihat nih, kayaknya ini udah pada expert semua nih, karena kan pada jago analisis dan juga jaga lilin ya. Bahkan saya nggak setiap hari jaga lilin anyway. Nah, jadi awal kenal kripto ini dari kakak-kakak ini gimana sih? Kok bisa tiba-tiba kenal kripto? Pasti selalu ada sebabnya ya. Mungkin diajak pacar atau mungkin ada temannya ternyata orang kripto atau gimana gitu. Boleh dari yang mana nih? Tadi kan kita mulai dari yang sana. Mungkin ya. Boleh. Oke, mungkin dari saya pribadi itu saya kenal dunia kripto itu awalnya dari sosial media. Karena sekarang kan di sosial media ini kan lagi booming tentang kripto. Lalu ada muncul lagi tentang NFT itu yang bisa dibeli dengan kripto. Nah, dari situ saya tertarik tuh. Oh, ternyata dunia ini tuh forecast secara garis besar akan maju gitu di masa akan datang. Nah, jadi karena dari situ saya tertarik untuk mengenal lebih dalam tentang dunia kripto. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Mungkin dari Cici kripto gimana? Oke. Kalau Cile. Cici. Kalau Cici. Jadi sebenarnya nggak muluk-muluk sih ya, yang realistis aja. Kenal kripto tuh awalnya dari kerjaan. Gara-gara duit. Kita nggak munafik ya, kita jujur. Semua orang pasti butuh duit. Betul. Iya, betul. Gara-gara kerjaan kan awalnya sebenarnya bukan kenal kripto dulu, tapi kenal futures yang lain, kenal forex, kenal gold dan lain sebagainya lah, kenalan ala-ala gitu Cile. Terus
singkat cerita, ada satu kejadian di mana diajakin atau ditawarin nih sama Big Boss, lo mau nggak gue bayar gaji lo pakai pakai Bitcoin waktu itu. Di apaan Bitcoin? Waktu itu Bitcoin masih 40 jutaan satu Bitcoinnya gitu kan. Terus kayak, apaan sih Bitcoin? Nggak tahu gitu kan, koin abal-abal namanya juga Bitcoin, nggak ada. Cia deh misal. Belum sampai situ ceritanya. Belum sampai situ ceritanya. Oke, betul, lanjut ya. Iya, kayak gitu kan. Pokoknya mau nggak lu gaji lu gue bayar pakai Bitcoin gitu kan. Tapi bukan satu Bitcoin ya. Mohon maaf Cici gajinya nggak sampai segitu juga. Terus akhirnya nggak usah lah gitu kan, ngapain sih pakai Bitcoin. Terus tiba-tiba Bitcoin meledak gitu. Orang-orang kayak, kripto Bitcoin sekian ratus juta. Terus jadi kayak, wah saya menyesal gitu. Penyesalan selalu di akhir. Sampai sekarang juga masih menyesal. Tapi gara-gara nyesal kayak gitu kan akhirnya waktu itu Bitcoin masih $11.000 lah ya. Pas udah mau belajar lagi nih, masih $11.000 masih bisa. Jadi akhirnya ya udah belajar aja biar nggak ketinggalan kereta yang kedua kalinya gitu. Jadi basically semuanya gara-gara kerjaan, duit. Gara-gara duitnya. Aduh. Kalau adik ini bro Ngap. Oh iya ngap yang satu ini. Oke, kalau saya dulu kenal kripto ya. Kalau kenal kripto dulu awalnya itu gara-gara ya balik lagi kita nggak munafik ya, kita kan nyari uang ya. Terus ketemu Cici kripto. Waduh. Nih, lu kan analisa nih, analisa dulu sempat mainnya tuh forex, indeks komoditi ya, main forex ya, lebih tepatnya main forex. Lu bisa analisa, coba deh lu main kripto, gitu kan? Main kripto, akhirnya dikenalin sama Cici nih kripto. Oh kripto, Bitcoin. Ini selain Bitcoin, kira-kira ada yang lain nggak nih ya? Selain Bitcoin di kripto, akhirnya searching, belajar bareng juga sama Cici, akhirnya mulai tertarik banget, akhirnya kita jadi trisul deh. Udah sih kurang lebih kayak gitu ya. Bisa dibilang ya. Bisa dibilang begitu ya, akhirnya jadi kita bertiga. Iya, jadi TGF. Iya, Tantri, Gloria, Fernanda ya. Dan ini hari Jumat ya. Thanks God Friday. Jadi mau nggak mau nyambung ya sebenarnya. Mau nggak mau nyambung. Luar biasa pengalamannya ya. Kalau saya dulu kayaknya gara-gara ini deh. Pas waktu itu kayak di Indonesia itu cuman bitcoin.co.id doang waktu itu. Satu-satunya lagi. Itu waktu itu dikasih tahu kan, ini Bitcoin nih harganya mahal. Wah, apaan nih Bitcoin kan? Jujur di saat kenal pertama kali dengar Bitcoin, itu malah saya belum ada investasi yang sampai gimana, masih lebih ke beli emas dan sebagainya gitu. Dan in the end akhirnya nyoba nyemplung aja gitu kan. Ya ibaratnya ya orang nggak tahu ya asal beli aja kan. Ternyata ya lumayan lah hasilnya sekarang. Jadi ternyata yang iseng-iseng itu ternyata bisa membuahkan hasil juga ya. Wow, luar biasa. Jadi emang benar ya, Trisul itu sendiri lahirnya hanya gara-gara itu atau karena ada hal yang lain nih? Oke, Trisul. Mohon maaf. Grogi kalau cuma bertiga doang. Ini Cici kripto badannya getar. Gitu. Maaf ya kalau kita agak-agak jayus. Enggak. Ini tuh semua cuman ilusi. Ya oke, skip ya. Jadi balik lagi. Trisul sendiri berdiri bukan karena itu sih sebenarnya. Jadi dia berdiri karena ada kakinya bukan? Bukan ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi Trisul itu sendiri basically gini. Trisul itu kan sebenarnya komunitas. Nah, kita tuh melihat nih ya, karena kan awalnya kita bukan main di kripto nih semua, kita kan mainnya di futures yang lain, produk futures yang lain, terutama forex sama gold sama market index kan ya, market futures lah gitu. Nah, terus kita merasa bahwa banyak orang yang karena si kripto itu kan tiba-tiba booming, mereka pada FOMO, pada pengen ikut-ikutan, beli kripto, banyak yang nggak ngerti nih sebenarnya gimana sih cara trading kripto, apakah kripto itu investasi doang atau bisa ditradingin, produknya apa aja, di platform mana,
benefitnya apa, plus minus, pro kontra dan segala macamnya apa gitu kan. Banyak banget yang nggak tahu karena kan dunia kripto masih abu-abu kan gitu waktu 2020 lah kira-kira gitu kan. Nah, akhirnya kita memutuskan oke lah daripada kita belajar sendiri yang lainnya banyak yang kecemplung gitu, banyak yang jatuh gitu. Ya udah kita bikin komunitas aja, kita belajar bareng nih gitu kan. Makanya kita bikin komunitas namanya Threshold Trading Strategi. Jadi basicnya kita tuh mengedukasi, kita pengen teman-teman gitu di luar sana tuh biar semuanya tahu gitu kan. Apa sih kripto? Gimana cara main kripto yang baik dan benar gitu kan. Gimana cara bisa mendapatkan cuan dari kripto dan gimana caranya bisa tetap cuan dari cryptocurrency gitu. Jadi intinya kayak gitu sih kalau di Threshold itu basicnya ya, kenapa sih kita membangun atau mendirikan si Threshold itu. Oh, keren banget. Ya jujur memang bagus sih adanya komunitas-komunitas kayak gini karena kemarin itu sempat video call, kemarin baru banget nih, fresh banget kemarin. Itu ada teman yang nanya, "Job, gue pengen belajar fundamentalnya si kripto ini di mana? Bisa ada PDF atau handbooknya gitu nggak?" Wah, gue juga bingung nih jawabnya gimana. Akhirnya referensinya ke CoinMarketCap gitu-gitu doang. Nah, tadi sekilas gue lihat nih ada video nih ya. Ada video mengenai Zgen Community. Nah, ini apa lagi nih? Nah, jadi gimana mau siapa nih? Anda? Nih, tugasnya mereka nih. Kita sama-sama menyampaikan nanti gimana? Oke, jadi untuk Zgen ya, kan sebelumnya ini pasti orang-orang lebih kenal Threshold dan sebelumnya kita juga dari Threshold. Nah, tapi kenapa tiba-tiba ada Zgen nih? Pasti orang penasaran. Padahal kan ini juga orang-orangnya Threshold. Nah, jadi begini ya, kita kan anak muda. Anak muda. Nah, jujur nih kita. Yang maunya apa nih anak muda? Anak muda kan biasanya mau enak lah. Mau enak. Ya, mau enak ya. Nah, jujur ya, anak muda tuh pastinya orang tua juga maunya enak. Nah, ini enaknya beda nih. Kalau orang tua dan anak muda kan ya kita nggak munafik lah ya, kita anak muda 19 tahun, uangnya belum banyak gitu ya. Uangnya belum banyak lah ya. Nah, dari sini kan kita terjun di dunia kripto yang dimana ini termasuk juga kalau bisa kita sebut tuh dunia keuangan. Dunia keuangan. Kita main uang di sini ya. Kita main tentang uang, semua yang kita bicarakan itu tentang uang. Balik lagi ya, kita nggak munafik tentang uang. Kita butuh uang. Nah, jadi kenapa kita ada gitu bikin ya? Kita bikin Zgen Community nih ya. Dari namanya aja udah Zgen untuk generasi Z ya, untuk generasi Z. Nah, yang kita tahu ini generasi Z, generasi anak muda ini mau enak tapi maunya murah gitu. Ya, mau keren tapi maunya juga nggak mahal gitu. Ya, jadi serba enak tapi nggak mau ngeluarin banyak gitu. Sedangkan ketika mereka mau sesuatu yang disebutnya tuh kalau zaman sekarang tuh kayak barang-barang prestis lah, kayak misalnya handphone, baju mahal ya, sekarang dia kaos yang harganya 3 juta. Betul. Ya, barang-barang hype beast lah gitu ya, barang-barang prestis. iWatch, enggak kelihatan. iWatch, Cici mau nyombong. Waduh. Ikat rambut. Enggak ada. Ya lanjut, maaf. Nah, jadi kenapa kita hadir itu? Nah, di sini kita hadir untuk mengedukasi anak-anak muda yang belum melek banget tentang investasi dan trading. Sebenarnya sekarang udah banyak banget anak muda yang ngelirik investasi, ngelirik trading ya, tapi mereka itu kebanyakan cuma buat keren-kerenan gitu. Gua trading nih, gua investasi nih. Tapi cuan enggak? Gitu ya? Iya, tapi cuan enggak? Untung enggak? Ya, bener enggak? Gitu. Bener enggak gitu? Iya kan? Betul. Mereka pasti mostly itu ada juga yang mainnya gambling. Cuma antara buy atau sell gitu. Iya, wah ini kayaknya naik nih, ini kayaknya turun nih, jual ya. Jatuhnya jadi kayak diperhatikan orang itu trading sama dengan judi, betul. Ya kan pasti banyak banget yang mikir kayak gitu. Ya, nah, makanya dari sini kita hadir nih ya Zgen Community anak muda untuk anak muda, membenarkan gitu. Ya, untuk membenarkan, meluruskan gitu. Kurang lebih sih untuk Zgen ya. Kenapa kita bisa ada? Berarti meluruskan, beli di atas, jual di bawah gitu ya. Ini kan paling populer ya biasanya kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau bicara tentang community pasti kan ada roadmap-nya, ada visi, ada misinya nih. Kalau boleh tahu nih, untuk kedua komunitas ini visinya ini apaan aja nih? Selain mengedukasi dan juga memberikan exposure terhadap investasi gitu dan uang tentunya. Kita mulai dari Cici Kripto dulu kali ya. Balik lagi ke Cici Kripto dulu ya, ke yang lebih senior
ya. Mau ngomong tua apa? Enggak, senior ya. Lebih senior. Off the record, junior. Cici masih muda. Kok tenang aja. Umur berapa nih, Ci? Anyway, ini ada yang nanya lo tadi di apa grupnya Monex Witi. Boleh nggak minta nomor WA-nya si Cici katanya? Apa? Boleh nggak minta WA-nya sih? Boleh. Mau berani deposit berapa? Biasa. Kalau uang sudah berbicara, semua bisa diatur kok. Oke, mantap. Uang. Emang kita tuh butuh uang. Kita tuh butuh uang. Sorry to say, gimana ya? Dibilang BU juga bukan. Oke, balik lagi ya. Ingat ini kita ada Monex gitu loh di sini. Iya. Kita bukan tim lawak. Kita bukan tim lawak only. Tapi kalau diperhatiin ya konten kita di Trishul juga begini. Oke. Oke, balik lagi. Untuk visinya Trishul apa sih? Sebenarnya visinya Trishul tuh simple. Kalau mengutip dari, nggak tahu mengutip dari siapa ya, ya udahlah. Intinya adalah Trishul ingin mencerdaskan anak bangsa. Iya. Oke. Mencerdaskan anak bangsanya maksudnya dalam hal apa? Tadi kan kayak udah dibilang kan. Kita tuh pengen mindset mereka terhadap trading, terhadap dunia keuangan, terhadap cryptocurrency itu bener gitu. Nggak mau yang cuman sekedar trading is gambling. Tapi trading is trading. You can live by trading gitu, from trading gitu. Trading for living. Jadi bukan living for trading, tapi trading for living kalau bisa kayak gitu sih. Isinya sih sesimpel itu sebenarnya. Kalau dari ZGen sendiri, anak-anak yang lebih muda dari Cici ya. Cici juga masih anak muda. Gimana nih? Mungkin dari siapa nih? Dari saya dulu kali ya. Dari Bapak Anda boleh. Visi dari ZGen itu sendiri awalnya kita buat ngebuka anak muda itu melek investasi ya bro ya. Iya, tadi ya. Baik lagi dari awal karena sekarang ini banyak banget anak muda itu yang ikut-ikutan investasi itu bukan karena nyari uang gitu. Karena biar ikutin tren gitu ya, biar keren. Nah jadi kita ini ngebentuk ZGen itu supaya anak-anak muda sekarang yang pengen investasi itu nggak salah jalur gitu. Ini dari saya seperti itu. Kalau dari Bro Tantri gimana? Jadi kayak kata Bro Fernanda tadi kan untuk anak-anak muda sekarang itu kan pasti kayak balik lagi kita tadi itu belum banyak anak muda yang melek investasi ya. Nah jadi kita sebenarnya itu awalnya juga belum melek ya, dari kita sendiri dulu, kita ngaca dulu. Kita anak muda, kita belum melek investasi, sedangkan kita udah berpikir ke depannya kita mau sukses, kita mau kaya ini itu ya. Nah banyak banget orang itu kalau udah berumur ya, udah seperti harusnya jadi banyak orang udah berumur itu udah saatnya pensiun, tapi mereka belum pensiun karena mereka itu belum memiliki dana pensiun yang cukup. Nah, jadi di sini kita hadir itu buat menginvestasi anak muda, buat mulai investasi dari sekarang gitu ya, buat kenalin investasi dari sekarang, melek, biar nanti kita bisa pensiun lebih cepat gitu. Siapa tahu kita bisa pensiun di umur 30 tahun sampai udahan gitu ya. Karena sudah banyak uang gitu ya. Kalau kayak gitu berarti Cici pensiun dong. Oh iya kan udah skip. Udah kepala tiga jangan. It's masih belum. Masih 32. Oke, luar biasa. Tapi teman-teman sebelumnya ini sebelum Trishul dan ZGen ini terbentuk nih teman-teman pada ikut komunitas juga atau autodidak nih untuk belajarnya? Kripto dulu lagi. Kripto kali ya. Sebenarnya kalau dibilang belajar otodidak enggak sih. Karena kan basicnya kalau dari Cici itu kan tadi kan balik lagi kan di dunia futures, di dunia forex kan. Jadi udah belajar di situ dan ternyata sebenarnya tuh konsep sama aja gitu. Jadi ketika beralih ke kripto itu bukannya masuk ke komunitas buat belajar bareng lagi gitu juga sih, tapi lebih ke komunitas platform mana sih yang kayaknya enak dipakai gitu kan, yang lebih nyaman dipakai gitu, komunitas gitu doang sih. Toh pada akhirnya Cici bikin komunitas sendiri gitu sebagai salah satu dari co-foundernya si Trishul. Jadi bikin belajar di komunitas itu dulu waktu di forex gitu. Kalau di kripto sih ya lebih ke bikin aja. Keren ya. Kalau kalian Oke, kita mulai dari mana, Bu? Dari mana nih? Mungkin saya dulu ya. Oke, boleh. Jadi dulu
Kenal kripto apa gimana tadi ya pertanyaan? Pernah masuk Komunitas apa enggak ya? Komunitas nggak aku belajar sendiri nih. Jadi ketika tahu kripto ini dulu belum masuk ke komunitas dulu ya. Waktu itu kurang lebih sama kayak Cici Kripto udah kenal cara analisanya ya. Cara analisanya itu kayak teknikal itu kan mostly teknikal itu sama bisa dipakai di mana aja. Cuman berbeda di fundamental. Nah, ketika belajar fundamental itu awalnya juga sendiri. Nah, tapi mulai kesulitan nih. Nah, mulai kesulitan akhirnya coba masuk ke beberapa komunitas buat ngelirik itu, nanya-nanya sama suhu-suhunya. Bro, ini cara baca fundamental kripto kira-kira gimana? Soalnya berbeda jauh ketika kita membaca fundamental itu di dunia forex. Ketimbang di kripto itu menurut saya jauh lebih sulit. Walaupun sebenarnya untuk menganalisa fundamental di kripto ini itu ada samanya juga dengan di forex, tapi tetap lebih banyak di kripto untuk cara analisa fundamental. Kan kita tahu kalau analisa fundamental tuh di forex itu ada data ekonomi kan. Nah, di kripto ini juga kepake. Cuman kalau di kripto ini kan kita juga harus tahu untuk yang namanya white paper. Ada juga kalau di coin market cap itu jumlah dari koin tersebut ketersediaannya itu ada berapa banyak gitu. Contohnya kalau kayak di Bitcoin itu kan totalnya itu sekarang kalau dihitung ada 21 juta. Nah, itu bisa berkurang dan bertambah setiap harinya. Tapi nggak naik dari 21 juta. Bisa turun dari 21 juta. Nah, dari situ kan kita juga harus tahu nih. Nah, itu cara baca fundamentalnya kadang cukup sulit gitu ya. Jadi masuk komunitas-komunitas akhirnya nyangkutnya di Cici Kripto ya. Cici Kripto ya. Iya kan kita jadi Oke, luar biasa. Jadi penting banget ya untuk join ke komunitas ya. Untuk teman-teman di sini yang belum punya komunitas nih, bisa langsung nanti hubungi aja, nanti langsung tanyain aja nih mereka untuk join komunitasnya, karena belajar sendiri itu nggak enak teman-teman. Sekolah dulu kan juga nge-cheat-nya juga bareng-bareng kan, yang nggak ada yang nge-cheat sendiri. Oke. Nah, terus kalau dari teman-teman nih pengen tahu nih, dari semua investment ya kan dan sebagainya, kan kripto ini kan salah satu yang paling banyak kontroversialnya ya. Mulai dari dibilang Bitcoin will go to zero dan sebagainya gitu. Terus kenapa nih dari timnya Trisul dan Zigan itu tetap untuk in ke dalam kripto? Gimana? Kenapa nih? Kenapa tetap di kripto nih? Apa alasannya nih? Kenapa tetap di kripto? Oh, kayaknya kalau kayak gini Bro Tantri deh yang bisa. Tapi sebelumnya sorry nih, kayaknya dilihat-lihat di kolom chat kayak udah ada banyak banget ya. Kita intip-intip dulu kali ya. Apa mau kita ngobrol dulu baru nanti kita jawab pertanyaan lain. Pertanyaan mereka atau kita mau skip dulu? Skip dulu. Jangan di skip ya, buat teman-teman jangan di skip ya. Enggak, maksudnya apakah kita mau tampung dulu jadi nanti kita bahas di akhir. Ini chattingan yang masuk atau gimana nih Kak? Tuh, ada komen skip aja dulu. Oh iya, dia komen skip aja dulu. Oke. Kayaknya serunya setelah kita ngobrol-ngobrol nih, karena kan berlangsungnya obrolan kita pasti nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan kan. Jadi nanti kita tampung di kolom chat. Oke, siap. Berarti untuk teman-teman yang merasa chatnya nggak dibales dari tadi, bukannya kita nggak mau waro, tapi ya emang belum kelihatan aja sih. Kalau chat nggak dibales, tunggu aja, mungkin dia lagi sibuk komen lain. Ups. Sakit. Lanjut guys. Ya, boleh dijawab aja pertanyaannya, kenapa sih? Kenapa kripto katanya? Kenapa stay di kripto ya? Kenapa stay di kripto ya? Teman nih yang penasaran kenapa lebih pilih kripto? Kenapa di sini kita bahasnya all about kripto? Saya juga kenapa dari forex pindahnya ke kripto ya. Jadi kalau dari saya pribadi sih ya, sebelumnya kan saya main di forex. Lihatnya itu ilmu di forex tuh udah stuck di situ-situ aja gitu. Ya, dimana kan kalau di forex ini kan kita main mata uang ya, namanya aja udah forex, foreign exchange ya. Kita main misalnya kita trading di pound sterling gitu kan, ujung-ujungnya bahasnya juga tentang pound sterling dan dolar, semuanya all about dollars ya. All about dollars. Dolar ini bakal berpengaruh banget, even ke kripto juga dolar ini sangat berpengaruh gitu kan. Nah, tapi kenapa bisa lebih milih kripto ya? Buat teman-teman yang belum tahu ya, sebenarnya di kripto ini banyak banget chance-nya itu untuk di masa depan kita. Ya, buktinya aja sekarang ada yang namanya NFT. Ya, NFT ini non fungible token ya. Jadi kayak sebuah
apa ya sebenarnya? Apa ya? Karya gitu. Karya Kita seni. sebutnya karya. Karya seni. Ada banyak ya. Jadi kayak lukisan, ya musik, ya. Nah ini tuh diperjualbelikan menggunakan mata uang kripto, ya mata uang digital. Nah di sini menurut saya kenapa menarik banget di kripto karena di NFT ini ya, di NFT ini, ketika harga mata uang kriptonya turun, harga NFT-nya masih tetap bisa naik. Padahal kan harusnya ketika mata uang kripto harganya turun, harusnya NFT-nya turun ya. Nah ini ada alasannya ya. Yang namanya benda di NFT ini kan nggak ada banyak ya. Bisa dibilang sangat limited. Bahkan yang kreatornya nggak terkenal pun bisa aja barangnya cuma punya satu. Dan dijual mahal ya? Iya, dan dijualnya mahal ya. Kalau teman-teman bisa cari ya, teman-teman bisa cari di OpenSea ya kalau nggak salah, di OpenSea ya, di platform OpenSea. Platform atau aplikasi sih? Platform ya, platform OpenSea ya. Ini tempat jual beli NFT ya. Ada gambar batu, teman-teman. Gambar batu ya. Gambar batu ini dibikinnya pakai Paint ya. Buat teman-teman yang buka pakai Windows ya, pasti ada aplikasi Paint ya. Buat anak SD belajar gambar tuh, dibikin batu di Paint, harganya 100 ETH ya. Sekarang kalau kita lihat ETH itu 3.900 atau 3.800 dolar ya. Kalau kita rupiahkan itu 50 jutaan ya. Kalau kita buletin aja 5 juta. 50 juta. Ya. Jadi kali 100 ya, jadi 5M. Cuma gambar batu doang. Cuma gambar batu teman-teman ya. Jadi 5M. Bahkan sekarang harga ETH lagi turun ya, tapi harganya ini masih di 5M ya. Bahkan masih bisa naik ya. Nah, di sini pasti jadi pertanyaan buat teman-teman, kenapa harganya bisa naik ya. Nah, jadi di dalam dunia NFT ini ada yang namanya seperti ketertarikan gitu. Contohnya ketika kita melihat yang namanya lelang barang ya, lelang barang. Ketika peminatnya makin banyak ya. Aduh, kameranya goyang nih ya. Mohon maaf. Kameramen invisible. Belum makan malam nih, mohon maaf. Oke, mantap ya. Oke, jadi untuk di NFT ini kan ada yang namanya pelelangan ya. Jadi ketika teman-teman punya barang lalu dilelang, kalau barangnya itu kita pakai contoh supply demand ya, supply-nya sedikit tapi demand-nya makin banyak ya, pasti harga supply-nya ini makin mahal. Betul. Ya, walaupun harga misalnya kayak koinnya ini harganya turun tapi peminatnya itu makin banyak ya, pasti harganya akan tetap naik gitu. Jadi kenapa di sini saya lebih tarik ke dunia kripto, dan katanya juga ya, kan sekarang lagi booming nih metaverse. Ya, proyeknya sih Meta ya, dari Facebook jadi Meta ya. Nah, nanti kan ada yang namanya metaverse nih ya, buat teman-teman yang namanya Meta, halo. gitu ya. Nah, jadi pasti teman-teman di sini yang apalagi gamer gitu ya, addicted to game ya. Ada yang namanya film Ready Player One ya. Mungkin sama kayak metaverse. Nah, itu nanti metaverse ini bakalan dibikin sama kayak di film Ready Player One, di mana kita itu semuanya bisa ketemu, bisa interaksi, bisa jadi apa aja, ngapain aja ya. Itu di dunia metaverse ini teman-teman, secara online. Jadi kita pakai VR gitu. Keren ya. Nah, di situ nantinya juga item-item di situ akan diperjualbelikan menggunakan kripto ini, dan ini udah diuji coba sama Justin Bieber. Justin Bieber udah bikin konser lewat metaverse ya? Iya, baru aja. Dia bikin konser lewat metaverse. Gitu ya. Nah, tiketnya ini misalnya harga tiketnya ini 1 ETH. Ya, ETH-nya bisa aja turun, bisa aja naik, tapi harganya itu tetap di 1 ETH. Nanti di situ mungkin mereka kan melihat nih, wah ini bakal gede nih kan. Kripto bakal banyak dipakai. Dari situ pasti harganya bakal makin naik gitu ya. Jadi sebenarnya di kripto ini bakal dipakai di semua proyek. Nah, nanti kedepannya mungkin juga ya yang namanya surat tanah, ya surat-surat penting gitu ya, bakal di NFT-in ya, karena kalau udah di NFT-in ini nggak akan bisa nggak akan bisa ditiru ya, meskipun ada duplikatnya, tetap kreatornya itu cuma satu, jadi nggak akan bisa dicuri orang lah gitu ya. Jadi kenapa alasan kita stay di kripto ya? Itu mungkin lebih alasan kenapa kita lebih stay di kripto. Karena banyak banget ya ternyata ya, dalam banget dan terlalu luas kalau menurut saya di kripto ini, luar biasa. Nah, dari kripto sendiri kan ini yang biasanya ya di Indonesia terutama kan orang pada kenal kripto itu selalu dimulai dari trading nih. Nah, di trading ini kan ada spot dan future nih. Nah, antara dua ini mana nih menurut kakak-kakak ini yang paling berbahaya? Oh, berbahaya ya.
Berbahaya ini yang serem sih. Berbahaya, Kadang ya. Bahaya. orang tuh suka nganggap ini bahaya, Bahaya. tapi tetap aja di sini dalam bahaya itu pasti ada rasa aman ya. Nah, gimana cara kita nyiptain rasa aman yang mungkin bisa dijawab Gimana sama nih? siapa ya? Oke. Oh, udah pada lirik saya nih. Kalau Iya. kalau satu ini gimana nih? Kok Oke, mungkin kripto sini ya? saya jawab dulu ya. Nah, sebenarnya kita kutip dulu dari kata tadi bahaya. Dalam semua bisnis itu yang namanya bahaya, resiko pasti ada. Ya. Tapi di sini kita belajar bagaimana kita meminimalisirkan resiko itu gitu. Yes. Nah, sekarang kalau ditanya tentang futures atau spot, sekarang mungkin sini saya pengen jelasin dulu nih buat teman-teman semua, mungkin masih banyak yang salah pengertian tentang spot atau futures gitu. Kalau di spot itu sendiri, itu sama aja kita seperti membeli satu barang. Jadi kita membeli fisik barangnya gitu. Oke. Contoh, kita beli emas. Nah, misal kita beli emas di harga 1 juta deh. Ketika harga emas naik ke 1.100.000, lalu kita jual, itu berarti kita baru bisa dapat keuntungannya. Sedangkan jika harga emasnya turun, itu kita mengalami kerugian. Nah, tapi bedanya di spot dan futures, kalau di spot ini kita harus beli dulu baru kita bisa jual. Sedangkan di futures kita tanpa membeli, kita sudah bisa menjualnya. Jadi bahasa kasarnya itu kalau di futures itu kita bertransaksi hanya lewat kontrak berjangka. Gitu. Ada surat kontraknya Betul. gitu ya. Jadi bahaya mana nih? Kok Bahaya mana ya? Lama-lama ini bahaya juga. Sebenarnya kalau bisa dibilang bahaya sih pasti lebih bahaya futures ya. Karena di situ kan dia yang pertama dari pergerakan kencang dan ada yang namanya leverage ya. Kalau dari futures Terjun. Bukan begitu. Jadi kesimpulannya mungkin lebih bahaya ke futures ya. itu begitu. Oke. Maaf. Tapi tentu dalam bahaya itu selalu kan kita akan menemukan sisi-sisi aman dengan tips and trick tentunya. Nah, ini dari tim Trisul nih ada tips and trick nggak untuk trading future sendiri? Tips and trick untuk trading futures sebenarnya simpel sih. Intinya adalah yang paling penting ya. Yang paling penting itu adalah gimana cara kita ngatur psikologi psikologi. Gimana cara kita ngatur psikologi kita? Maksudnya intinya kan ada orang yang bisa dibilang tuh metode ABC, asal biru close. Iya, kalau di kripto berarti A I C, asal hijau close. Enggak enak ABC aja. Jadi maksudnya kayak tergantung settingan ya, warnanya. Iya bener. Kalau misalkan ngeliat profit dikit di close, ngeliat profit dikit di close gitu. Tapi kalau misalkan ngeliat merah gitu loss, tahan. Nah itu biasanya karena psikologinya belum mateng gitu kan. Kalau pokoknya dia yang paling penting itu gimana caranya kita ngejaga psikologi, nggak greedy, nggak juga nanti jadinya revenge dan lain-lain sebagainya lah. Itu ada di pelajaran trading bareng Trisul. Buat kalian yang mau mengedukasi diri lebih lagi, ayo join bareng di webinar Trisul. Gitu intinya. S3 marketing. Pertama itu psikologi. Yang kedua gimana caranya kita mengontrol money management kita, mengontrol modal kita gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen dalam sebulan itu, saya pengen dapat cuan 20 juta gitu kan. Cuan 20 juta berarti modalnya ya harus lebih besar dari itu dong gitu kan. Ya anggaplah kalau misalkan kita mainnya moderate gitu kan, mainnya yang sebulan itu cuannya sekitar 10-30%. Ya keluarkanlah uang, kalau misalkan mau cuan 20 juta ya keluarkanlah uang 100 juta gitu supaya bisa dapat cuan 20 juta dengan main yang aman-aman aja misalnya kayak gitu. Jadi ya pertama tadi psikologi, kedua modalnya atau money management kita, yang ketiga itu gimana caranya kita ngatur resiko kita atau risk management. Jadi jangan sampai nih kita kayak tadi gitu kan, kalau minusnya gede ditahan gitu, karena ujung-ujungnya gimana ya, pokoknya jangan sampai risk banding rewardnya itu gedean resikonya gitu. Dibandingkan rewardnya. Istilahnya kalau TP sama SL, jangan sampai SL itu lebih gede gitu. Jadi kalau misalkan kita rasio TP atau rasio rewardnya itu lebih gede daripada SL, meskipun dalam misalnya 10 kali trading kita kalah 6 kali. Tapi kalau misalkan TP-nya kita lebih gede, ujung-ujungnya kita pasti cuan gitu. Jadi ya tips dan triknya sih itu sih yang simpelnya adalah gimana cara kita ngatur psikologi kita, gimana cara kita ngatur modal kita atau money management kita, dan gimana cara kita ngatur resiko. Mungkin ada yang keempat nih ya. Apa tuh? Ini dari
tim analis bener ya. Ini biasanya dipakai tim analis nih buat ngasih tips and trick ya. Biasanya tim analis banyak banget yang ngasih tips and trick kayak gini ya. Nah jadi ini ya teman-teman ya. Untuk sebentar saya mute dulu nih, ada yang ini. Jadi untuk tips and trick yang terakhir ya. Kalau dari tim analis nih ya. Analisa teknikal berpatokan dengan fundamental. Ya. Jadi buat teman-teman di sini pasti tahulah analisa teknikal itu lebih mengasihkan, lebih menyenangkan karena kita langsung menggambar-gambar di chart ya. Kita gambar analisa pola ya, ada menggunakan indikator gitu ya. Tapi balik lagi teman-teman, yang menggerakkan market itu adalah fundamental atau berita ya. Nah, kenapa bisa begitu? Padahal kan kalau kita analisa pasti orang-orang juga melihatnya analisa kita, misalnya kita analis di suatu komunitas gede nih ya, dia melihat kita bilang turun pasti yang lain bakal ikut jual gitu kan. Nggak selalu begitu teman-teman ya. Nggak semua yang namanya yang ada di market itu adalah trader ya. Nggak semua yang ada di market itu adalah trader. Ada juga yang namanya investor ya. Di sini saya bakal ngambil kasus di bulan Desember ya. Di bulan Desember kemarin ya. Di 2021 itu Bitcoin sempat terjun. Iya. Ya, Bitcoin sempat terjun ya, berkurang harganya 10.000 ya, berkurang $10.000 ya. Itu bukan berarti banyak banget orang yang nge-sell, enggak ya. Di situ ada yang namanya investor ya. Investor ini lebih gede daripada trader ya. Trader itu paling modalnya $10 ada, $100 ada. Emang ada yang modalnya gede, tapi enggak ada yang lebih gede ketimbang investor ya. Nah, kenapa Bitcoin itu turun ya? Karena ada fundamental yang mengatakan kalau investor-investor di Bitcoin ini pada ngejual Bitcoinnya atau banyak banget yang ngelepas karena mereka itu mau wait and see ya, nunggu dan lihat dulu apakah virus Omicron ini ya, virus Omicron ini nantinya di bulan Februari sampai Maret ya, Februari atau Maret itu akan berefek banget ke dunia, ke seluruh dunia itu bakal ngefek banget apa enggak virusnya ya. Soalnya kalau ngefek banget berarti banyak banget nantinya perusahaan-perusahaan yang ujung-ujungnya akan turun juga dong. Yang berarti makin lama semuanya makin turun ya, uang makin sulit ya. Jadi investor ini bakal ngamanin dana dulu ya. Ketika kita tahu investornya pada cabut dari fundamentalnya ini ya, investornya pada wait and see dulu, berarti kedepannya Bitcoin akan turun dong. Ya kan? Ketika kita udah tahu fundamentalnya nih ya, kemungkinan besar investor akan jual dulu atau melepas Bitcoinnya untuk melihat dulu apakah Omicron ini kedepannya akan berefek kepada mata uang kripto khususnya Bitcoin. Nah, kita udah tahu nih, wah kedepannya kemungkinan investor bakal pada pindah ya, pada lepas dulu ke Bitcoin, di Bitcoin. Nah, tinggal barulah kita menggunakan teknikal untuk menganalisa sebelum terjadinya penurunan, seberapa besar kenaikan yang akan terjadi atau koreksi harga, barulah akan terjadi penurunan. Kita analisa menggunakan teknikal, bisa pakai stokastik, bisa pakai Fibonacci, bisa pakai juga chart pattern, banyak ya. Jadi banyak ya. Jadi itulah kenapa tips tracker itu fundamental itu lebih penting ketimbang teknikal ya. Makanya banyak banget orang yang main spot itu bakal diarahin untuk lebih menguatkan ke analisa fundamental karena mereka mainnya jangka panjang ya, karena 1:1. Kalau futures itu lebih ke teknikal sebenarnya, teknikal. Tapi alangkah bagus ya ketika fundamental ini kita gabungkan dengan teknikal. Itu lebih jos gitu ya. Iya, gitu lebih jos ya. Mungkin itu tips and trick yang keempat ya, dan terakhir. Terakhir. Yang panjang. Iya, yang Wow, panjang. luar biasa. Thank you banget. Ini teman-teman kalau bisa dilihat nih pro banget ya mereka bertiga ya. Jadi teman-teman jangan ragu nih untuk join dengan komunitas Trisul, apalagi kalau belajar lebih jauh nih ya. Sabtu Minggu nggak pergi pacaran tapi malah belajar biasanya. Ini luar biasa nih, cepat kaya, cepat nih. Mana bareng. Kita bareng. Tiap hari juga ketemu Cici Kripto ya. Di mana ya? Gimana ya pembahasannya, market lagi deh. Iya, cakap lagi. Oke. Nah, kira-kira nih pengen tahu lebih dasar lagi nih. Kita tadi kan udah ngobrol tentang trading cukup banyak. Nah, kalau di kripto sendiri itu produknya kan adalah cryptocurrency sendiri atau aset kripto di Indonesia. Nah, ini ada dua perbedaan ya kalau saya lihat ya antara Bitcoin dengan altcoin nih. Karena banyak sekali orang yang sebenarnya salah pengertian nih sepertinya di luar sana mengenai Bitcoin dan altcoin nih. Jadi dari kakak-kakak ini bisa jelasin nggak perbedaan antara Bitcoin dengan altcoin ini apaan sih?